Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Maslahati, kelas farmasi 6B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya seminar proposal atau tugas metopen, yaitu tentang formulasi dan uji stabilitas fisik gel ekstrak daun pepaya atau Caricapaya L sebagai sediaan gel antiseptik dengan kombinasi Carbopol 940 dan HPMC. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Yang pertama, kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Gel antiseptik tangan selalu diperlukan setiap saat yang dapat digunakan secara berulang. Kemudian, dalam penelitian UIL 2008, ekstrak etanol dan pepaya atau Caricapaya L memiliki aktivitas farmakologi seperti anti-emetik, anti-malaria, antibakteri, dan anti-inflamasi. Kemudian, dalam penelitian Tuntun 2016, terbentuknya zona hambat pertumbuhan bakteri menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya memiliki senyawa antimikroba. Kemudian selanjutnya yaitu untuk memudahkan penggunaan ekstrak daun pepaya, maka ekstrak diformulasikan dengan bentuk sediaan gel antiseptik. Gel merupakan sediaan yang mengandung air dan memiliki penghantaran obat yang baik. Pemilihan gelling agent sangat dipengaruhi oleh sifat fisika gel serta hasil sediaan. Gelling agent yang umumnya dipakai adalah hidroksipropilmetylselulosa atau HPMC dan Carbomor. HPMC dan Carbomor sendiri, yang pertama HPMC merupakan sediaan stabil pada pH 3-11. Gel yang dihasilkan jernih, bersifat netral, serta viskositas stabil meski disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian, Carbomor tidak mengiritasi pemakaian berulang serta cocok untuk sediaan gel yang di dalamnya terdapat air dan alkohol. Kemudian yang selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana stabilitas fisik yang dihasilkan gel antiseptik tangan ekstrak daun pepaya atau Caricapaya L dengan kombinasi basis Carbopol 940 dan HPMC. Yang kedua, pada konsentrasi berapa kombinasi basis Carbopol 940 dan HPMC dapat menghasilkan sediaan gel antiseptik ekstrak daun pepaya atau Caricapaya L dengan karakteristik fisik yang baik. Kemudian, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui stabilitas fisik yang dihasilkan gel antiseptik tangan ekstrak daun pepaya atau Caricapaya L dengan kombinasi basis Carbopol 940 dan HPMC. Kemudian, yang kedua yaitu untuk mengetahui konsentrasi berapa sih kombinasi basis Carbopol 940 dan HPMC dapat menghasilkan sediaan gel antiseptik ekstrak daun pepaya atau Caricapaya L dengan karakteristik fisik yang baik. Kemudian, adapun manfaat dari penelitian tersebut yaitu manfaat teoritis memberikan bukti-bukti empiris tentang formula gel antiseptik ekstrak daun pepaya atau Caricapaya L. Kemudian, manfaat praktis yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi proses penelitian yang lebih lanjut. Kemudian, hasil penelitian dapat menjadi bahan pengembangan formulasi dalam bidang farmasi yang berasal dari bahan alam. Adapun kajian teorinya, yang pertama, pada penelitian Melita Tuntun tahun 2016, aktivitas ekstrak daun pepaya atau Caricapaya L terdapat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus, didapatkan konsentrasi yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan pada konsentrasi 20-100, sedangkan pada S. aureus yaitu konsentrasi 30-100. Dan pepaya juga mengandung asam organik seperti lauk asid, kafein asid, genestik asid, dan ascorbic acid yang dapat memudahkan pH intrasel bakteri sehingga sel bakteri tidak dapat berkembang biak. Untuk 2016, untuk memudahkan penggunaannya, maka ekstrak diformulasikan dalam bentuk sediaan hand sanitizer. Pada pengamatan dan pemeriksaan dilakukan meliputi yang pertama uji organoleptis, uji pH viskositas, uji daya sabar, uji hemodinamitas, dan saline test. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian.
Penelitian merupakan penelitian eksperimental meliputi penyiapan dan pepaya, kemudian pembuatan simplisia, pembuatan ekstrak dan pepaya kadar KPL, kemudian dilakukan pengujian sifat fisik gel. Yang kedua, tempatnya yaitu penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, Laboratorium Farmaseutik Universitas Haruan-Masa. Ketiga, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu gel antiseptik dengan kombinasi basis karbopol 90 dan HPMC. Yang kedua, variabel terikat, sifat fisik sediaan gel ekstrak etanol daun pepaya. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu merupakan ekstrak etanol daun pepaya. Selanjutnya di sini ada membuat replikasi, yaitu F1, pengujian 1, pengujian 2, dan pengujian 3 dengan karbopol dan HPMC-nya dengan konsentrasi atau persenan yang berbeda-beda. Yang pertama, ekstrak etanol atau pepaya merupakan zat aktif yang formulasi pertama 0,1, formulasi kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Kemudian karbopolnya merupakan basis yang formulasi pertamanya 0,5, formulasi keduanya 0,75, dan formulasi ketiganya 1%. Yang ketiga, HPMC merupakan basis formulasi pertama 0,25%, formulasi kedua 0,5%, dan formulasi ketiganya 0,75%. Kemudian untuk PEA atau pengalkali, sediaan gel untuk formulasi 1, 2, dan 3 sama, yaitu 2%. Kemudian gliserin merupakan pelembab dari formulasi 1 sampai 3 yaitu sama 15%. Kemudian metil paraben yang digunakan untuk pengawet dengan konsentrasi 0,75 dari formulasi 1 ke 3 yaitu sama 0,075. Kemudian air cleaning diet yaitu merupakan pelarut, dietnya sampai 100%. Dari formulasi 1, 2, 3 sama. Adapun alur dari penelitian saya, yang pertama, ekstrak dilakukan dengan metode maserasi 400 gram serbuk simplisia dengan alkohol 96%. Kemudian pembuatan ekstrak, kemudian analisis fitokimia. Analisis merupakan ada beberapa analisis. Yang pertama, alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, steroid, dan tanin. Kemudian selanjutnya uji efektivitas stabilitas meliputi organoleptik, bau, rasa, warna, kemudian uji pH, kemudian uji viskositas sediaan, uji daya sebar sediaan, uji homogenitas sediaan, dan saling agen. Organoleptik memberikan baunya gimana sih? Kemudian rasanya gimana? Kemudian warnanya apa? Warnanya putih, bening, atau hijau, ataupun keruh. Kemudian uji pH. Jadi ketika formulasi tersebut diuji pH-nya, pH berapa sih yang mampu tidak sebagai korosi atau tidak berbahaya bagi kulit. Kemudian viskositas sediaan, viskositasnya berapa, kekentalannya berapa, dapat diuji. Kemudian daya sebarnya biasanya digunakan sebagai pemberat, diletakkan di kaca, kemudian atasnya digunakan pemberat seberat 1 kilo. Kemudian setelah selesai pemberatnya diletakkan kembali dan ditarik. Berapa detik sih daya sebarnya? Kemudian ada homogenitas atau pencampurannya itu sudah sempurna atau belum. Misalkan masih ada partikel-partikel putih atau partikel-partikel padat, maka sediaan tersebut belum homogenitas. Misalnya udah tercampur atau tidak ada partikel, tidak ada benda asing, tidak ada yang lainnya, bukan benda asing, sudah tercampur dengan rata, itu merupakan homogenitas yang baik. Dan kemudian ada saling tes. Setelah selesai, kemudian dianalisis SPSS menggunakan ANOVA. Analisis ini digunakan menggunakan komputer software, yaitu aplikasi SPSS. Kemudian metode penelitiannya, yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah alat guard glass dari Pirek. Kemudian ada alat maserasi, anak timbangan, kotak pengaduk, cawan porselen, gelas kimia, gelas ukur inkubator, kaca arloji, kaca preparat, gelas rekaman, kompor, kulkas, lumpang dan stemper, magnetis, atau tetes,
penangas air, pH meter, plastik, rak tabung, rotary evaporator, sendok besi, sendok pengaduk, tabung sentrifuge, timbang analitik, dan viskometer. Kemudian bahan yang digunakan adalah air suling, ekstrak pepaya, etanol 96%, kemudian gliserin, HPLC, kapropolvat, paraben, dan tritetranolamid. Yang selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak. Bagaimana sih pembuatan ekstrak yang baik? Yang pertama, ekstrak dilakukan menggunakan metode macerasi. Kemudian yang kedua yaitu 400 gram simplisi yang dimasukkan ke dalam macerator direndam dalam etanol 96% sebanyak 2 liter hingga terendam sepenuhnya. Kemudian setelah ditutup dan disimpan 24 jam terlindung dari sinar matahari. Kemudian disaring ampas dan filternya. Ampas yang tadi disaring diekstraksi kembali dengan etanol yang baru dan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan selama 2 kali 24 jam. Filter etanol 96% yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan bernyaring dengan evaporator. Selanjutnya didinginkan hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian ditimbang ekstrak yang mendapatkan hasil rendemen. Persen rendemen yang dapat dihitung menggunakan rumus yaitu persen rendemen sama dengan jumlah berat ekstrak dalam gram dibagi jumlah berat serbuk kering dalam gram, kemudian dikali 100%. Kemudian setelah pengujian statistik selesai, maka analisis data menggunakan uji one way ANOVA. Data yang didapat selanjutnya dianalisis menggunakan uji one way ANOVA menggunakan program SPSS 25 untuk mengetahui perbedaan dari setiap formulasi tersebut antara formulasi 1, formulasi dan formulasi 3. Kemudian data yang didapatkan akan dianalisis secara statistik untuk melihat data terdistribusi normal atau tidak terhadap homogenitas daya sebar setiap formula tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.